Before we go into the topic of the class, let's start our class today by having a prayer. Let's pray, begin. Finish? Okay, I'm going to share my screen to you all. Make sure all of you can see my PowerPoint clearly. Okay, if you can see my PowerPoint clearly, please give me thumbs up virtually. Bisa ya? Nice. Sekia bisa. Yang lain gimana nih? Yang lain bisa lihat tiba-tiba misalnya? Bisa ya? Oke, sip. Good. TV bisa juga. Bisa ya? Oke, baik. Mari kita buka dengan membahas tentang balon. Pernah bermain dengan balon? Nah ya, iya. Biasanya dipakai buat ulang tahun atau buat outbound juga kadang-kadang ada pakai balon juga. Ya, kita akan bahas tentang balon. Nah, balon ini ada dua jenis ya. Ada yang balon seperti gambar sebelah kiri, floating, dia bisa terbang nih. Tapi ada juga balon-balon yang nggak bisa terbang, ya cuma di bawah aja. Nah, menurut kalian, apa yang membuat balon bisa terbang, apa yang membuat balon nggak bisa terbang? Silahkan boleh tuliskan di kolom chat. Gas yang ada di dalamnya berbeda, kata Najwa. Tipe balonnya, Sir, ada yang tipis, ada yang tebal. Oke, baik. Bisa terbang karena balonnya pakai gas helium. Ini kata Devina sama. Kalau yang nggak bisa terbang pakai angin biasa, pakai udara biasa ya. Kalau kita apa namanya tiup balonnya bisa terbang nggak ya? Tiup pakai mulut maksudnya? Oh, nggak bisa ya? Oke, baik. Berarti ada sesuatu yang khusus nih di balon yang terbang nih, gasnya nih. Tadi ada yang bilang, oh nih yang ini pakai udara biasa, yang nggak terbang. Yang terbang ini pakai gas helium. Ya, benar sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa perbedaan gas helium sama gas biasa? Gas biasa itu bisa nitrogen, oksigen, gitu ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Salah satu sifat-sifat yang membuat gas bisa terbang, yang membuat gas nggak bisa terbang, gitu ya. Dan kita menyebutnya adalah massa atom. Nah, seperti yang kalian bilang tadi, ada gas yang bisa terbang. Artinya dia ringan, molekul-molekulnya ringan, atom-atomnya ringan. Nah, tiap atom, kalau kita di tabel periodik itu banyak ya atom-atomnya. Tiap atom mereka memiliki massa masing-masing. Ada yang ringan, ada yang kecil, ada juga yang berat, besar gitu ya. Nah, untuk kasus yang tadi, kasus untuk balon yang bisa terbang, diisi helium. Masanya adalah ini ya, sesuai dengan angka yang di sini. Dibuletin aja nggak apa-apa. 4,003, nah dibuletkan jadi 4. Ini kalau helium, atom helium. Kalau atom yang lain, kita lihat ya masanya. Nah, kalau untuk oksigen berapa nih masanya?
Oke. Ya, bisa ya. Mungkin ini agak kurang jelas juga ya tulisan Mister, sorry. Diperbesar. Ini angka 1 ya yang di sini ya. Di sini angka 1. Nah, ini bener ya. Yang di sini nih massa dari atom. AR, simbolnya AR ya, massa atom ya. ARO. Berarti kalau dibuletin jadi 16. 15,999 dibuletin ya. Kalau aluminium. Nah, ini kalau yang ini logam nih sekarang. Tadi gas, ini logam. Berapa masanya? Oke. Easy ya. Tinggal dibaca aja berarti di sini ya. Dibaca aja. Ini namanya AR 27 gitu ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, Sir, kalau untuk yang angka satunya ini apa ya? Nih, kayak angka ini. Nih, ada yang tahu? Angka 2, 8, 13 ini apa? Oke, mungkin lupa ya. Ini sekedar info aja, sekedar info aja. Kalau yang angka-angka yang kecil ini, yang benar-benar bulat, itu disebut dengan nomor atom. Dia menyatakan jumlah elektron dan jumlah proton yang ada di dalam atom. Nah, tapi hari ini kita akan fokus ke bagian AR, massa atom. Nah, sekarang Mister punya berbagai macam atom. Silakan kalian identifikasi AR dari atom-atom berikut. Nomor 1, nomor 2, 3, 4. Silakan. Oke, Kia udah masuk jawabannya. Nice. Fatimah juga udah masuk. Dr. Faizah udah masuk juga. Cynthia udah masuk. Aubrey udah masuk juga. Oke. Tunggu teman-teman yang lain ya. Mungkin ada yang bagian yang kurang jelas membacanya, nggak apa-apa. Tuliskan sesuai yang apa yang kalian lihat aja. Ya. Itu udah masuk juga. Davina, Iis udah masuk. Oke. Ini jawabannya sama semua ya, berarti tajam semua nih penglihatannya. Kita mulai dari GA, gallium. Ini ya, 70 bisa kita bulatkan ya. Kalau P ini 30,974. Nah, kalau kita bulatkan 31 gitu ya. Terus BR-nya 79,9 bisa kita bulatkan 80. Sementara kalau AR-nya AR. Ini AR yang depan artinya massa atom, kalau AR yang ini artinya atom argon. 39,9 bisa kita bulatkan jadi 40. Yap, semuanya udah benar, jawabannya ada di chat. Nice. Itu kalau massa atom. Nih berbagai contoh massa atom ya. Mungkin ada list ini, yang ini nanti kita akan pakai biar kita bisa lanjut ke masa-masa yang lain. Masa-masa yang lain. Tadi massa atom, sekarang kita lanjut. Kalau misalnya zatnya itu memiliki rumus NH3, gimana ngitungnya ya massa molekul sekarang? Kalau kita punya NH3, maka massa dari NH3 ini adalah total dari massanya N dan massanya H. Berapa massa N di NH3? Massa N, ya benar, 14 ya ini ya. Massa atom N 14. Kalau massa H total di NH3 berapa? Massa H 1 ya, tapi ada berapa di sini di NH3? Ada 3, berarti 1 kali 3. Nah, gitu ya.
pretty easy. Nah, jadi kalau kita mau menghitung mRNH3 tinggal ARN, karena N-nya cuma 1, ditambah ARH, tapi ARH-nya dikali 3, karena dia punya 3H. Nah, gitu ya. Ini bisa kita masukkan, hasilnya adalah 17. Ini untuk NH3 ya. Nah, sekarang kalian hitung untuk H2O berapa nih kalau H2O ya. Pakai data yang di tabel sebelah kanan ini. Silakan kalian hitung. Oke, Senja, Iis, Kia. Oke, wah, Jos. Audrey, Nurfaiza, Vivi, Fatimah. Sip, 18 ya. Berasal dari hanya 2, O-nya 16. Kalau L2O3, silakan dihitung sekarang L2O3. Oh ya, kalian boleh buka kalkulator ya, pakai aja kalkulator di laptop atau di HP. Kalau udah kalkulator pakai aja, oke? Atau pakai kalkulator juga boleh kalau punya. Oke, Fatimah udah masuk, Iis udah masuk jawabannya. Iya, Vivi, Pinkan, Sendia, wah mantap nih, udah lancar nih udah nih. Dia, Tiara juga udah. Nice, ini tinggal 2 dikali AR AL tambah 3 dikali AR-nya O. 2 kali 27 ditambah 3 kali 16. 54 tambah 48 ya, hasilnya adalah 102. Sip. Nah, sekarang siapkan buku catatan kalian. Kita akan ada exercise. Nih, nomor 1 dan nomor 2. Silakan kalian kerjakan di buku catatan. Mister kasih waktu 5 menit dulu ya. Oh, belum, Sir. Tadi mau nyatet dulu. Oh, ini mau catat dulu kah? Ah, silakan. Yang mau mencatat boleh. Catat dulu ya, silakan ya. Saya kasih waktu 3 menit. Mau mencatat. Kalau sudah nyatetnya, bisa konfirmasi ke Mister ya. Baik, sudah ya. Sip. Lanjut ke sini. Nah, silakan kalian kerjakan. Mister kasih waktu 5 menit. Di buku catatan dulu ya ngerjainnya ya. Di buku catatan dulu ya. Kalau ada pertanyaan, langsung tanyakan di kolom chat. Terus Mister langsung jawab. Kerjakan dulu buku catatan.
Oke, beberapa jawaban sudah masuk. Oke, jawaban yang sudah masuk. Nahda, Sendia, Nurfaiza, Iis, Aubrey, Tiara, Fatimah. Lanjutkan ya. Yang baru nomor 1, nomor 2-nya silakan dikerjakan juga. Kalau ada pertanyaan, tanyakan langsung ya. Baik, 1 menit lagi ya. Oke, udah banyak jawaban yang masuk. Sip.
Oke, baik. Waktu habis ya. Mister udah beberapa tadi membalas chat kalian ya. Yang penting adalah kalian mengerjakan di buku catatan kalian, jangan sampai hilang. Bagi yang belum selesai, nggak apa-apa, nanti soal ini bisa dilihat lagi di Google Classroom untuk dikerjakan ulang buat latihan gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi nomor 2 udah banyak yang benar. Sekarang kita lanjut yang nomor 3 coba. Nah, ini. Yang nomor 3 ini nanti kita bahas. Jangan dicoba dulu nomor 3 ya. Kalau ada kesulitan bilang ya. Baru 2 jawaban yang masuk dan benar, bagus. 2 menit lagi kita akan bahas.
Oke. Setelah 2 menit kita bahas ya. Tadi ada 3 yang berhasil menjawab. Good job, thank you. Cynthia, Fatimah, Tiara. Oh, nambah 1 lagi. Askia. Great. Jawaban kalian benar. Nah, tapi ini misalkan bahas. Nah, ya buat teman-teman juga. Yang kita ketahui di sini adalah NXOY MR-nya sekian, NXHY MR-nya sekian ya, 32 ya. Nah, sekarang kita bisa bahas untuk yang NXOY dulu. NXOY. AR yang akan kita pakai adalah AR-nya ya, N. Yang ini berarti N-nya itu 14, O itu 16, sama H itu 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya NXOY, kita bisa ngitung MR-nya akan sama dengan jumlahnya N pada NXOY adalah X ya. Jumlahnya N pada NXOY adalah X dikali dengan AR-nya N. Nah gini ya. Kita kan tinggal nanti X-nya berapa disesuaikan. Ditambah yang O sekarang. O jumlahnya Y dikali AR O. Tinggal kita masukkan saja. MRNXOY adalah ini 92. AR-nya N adalah 14, berarti X kali 14, 14X. Plus ARO-nya 16 kali Y, 16Y. Nah, gini ya, persamaan 1. Ini cara ini ya, cara standar matematis ya. Kalau misalkan kalian punya cara yang lain, it's totally okay. MR kali X AR N ditambah Y dikali AR H. MR-nya NXHY di sini adalah 32. ARN-nya 14 berarti 14X. Terus ARH-nya adalah 1 kali Y berarti Y aja. Ini persamaan 2. Nah, tinggal pakai substitusi eliminasi. Nanti kalian akan ketemu nilai X-nya. Dan Y-nya. X-nya akan ketemu 2. Sementara Y akan ketemu 4 ya. Berarti rumusnya dia jadinya N2O4 sama N2H4. Gitu ya. Bagian ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tiga, 2, 1. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Baik. Silakan di screenshot. Kita akan next ke materi ini. Kalau tadi kita masa atom dan masa molekul, sekarang kita ke kadar massa. Kadar, kalau kalian dengar kata kadar, apa yang terpikirkan di benak kalian? Kadar. Kadar. Ukuran, jumlah, oke, banyaknya, baik. Kandungan, oke, kadar kandungan. Oke, baik ya. Nah, itu kadar ya. Kadar itu menyatakan jumlah suatu zat dalam campuran. Nah, ini kan campuran nih, N sama H. Nah, kita mau ngitung nih kadar massa tiap-tiap atom dalam senyawa ini. Nah, gimana ngitungnya? Coba kita lihat dulu. Massa total N pada NH3 berapa? Ya, benar. Thank you, Iis, Davina.
Dan teman-teman yang lain banyak sudah yang jawab. 14 ya, sesuai dengan AR. Kalau massa total atom H pada NH3 berapa? Sip, 3 ya berarti ya. Kalau massa molekulnya NH3? 17. Yes. Ini Mister bedakan nih warnanya. 17. Nah, ketika kita pengen ngitung kadar N misalnya ya, ini contoh aja dulu. Mau ngitung kadar N, ya udah berarti massa N, ini massanya N. Yang ini adalah massa total. Massa N dibagi massa total. 0,824 dijadikan persen jadinya 82,4%. Itu ya, ngitung kadar N. Ngitung kadar H. Ya berarti massa H yang 3 tadi per massa total hasilnya adalah sekian. 17,6%. Ini kalau di total, kalau dijumlahkan pasti dan seharusnya hasilnya adalah 100% ya. Itu ya cara ngitung kadar N sama H ya. Nah, coba sekarang buat N2H4. Berapa massa total N pada N2H4? (28). Sip, thank you everyone. 28. Massa total H pada N2H4? 4. Kalau massa totalnya N2H4? 32, ya. 32. Nah, sekarang juga kalau hitung kadar N dalam N2H4. Oke, jawaban udah pada masuk. Astia, Pinkan, Aubrey, good. Pretty fast. Oke, baru jawaban udah masuk. Baik. Oke, Jos, sudah benar semua ya. Tinggal 28 per 32, hasilnya adalah langsung aja dalam persen. 87,5%. Kalau kadar H-nya berapa nih? Sama caranya ya. Tadi udah ada yang hitung juga sih, good. Yang belum hitung silakan boleh dihitung. Oh iya, langsung cepat sekali. Dia, Aubrey, Pinka, nice. 125. 12,5%. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tiga, 2, 1. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Nah, kita sekarang next. Kalau ini kan kita pakai ini ya tadi ya, definisi kadar ya. Nah, sekarang sebenarnya di kimia juga ada rumusnya.
Nanti bebas kalian mau ngerjainnya pakai yang kayak gini atau mau pakai rumus. Terserah, bebas. Sama aja hasilnya. Nah, kalau pakai rumus dalam kimia, misal ngitung kadar N. Berarti dia masukkan dulu angkanya N di sini, dikalikan AR-nya N, per MR-nya N2H4. Kalau kadar H rumusnya kayak gini, 4 kali ARH per MR N2H4 kali 100%. Ya, kali 100%. Ini rumusnya. Kalau dimasukkan yang N dulu, jadinya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jumlah N-nya ada 2. Ya. ARN-nya 14, MRN2H4-nya dihitung dulu 32. Hasilnya akan jadi sama aja. 87,5%. Begitupun dengan yang H. Nah, jumlahnya 4, ARH-nya 1. Nah, ini ya. Oke. Ini mau dicatat dulu nggak rumusnya? Silakan kalau mau dicatat juga boleh ya. Saya kasih waktu 2 menit deh. 2 menit. Jadi kalau nggak cukup, bisa tambahin lagi. Kalau ada pertanyaan juga, silakan ya. Ini yang rumus jadi aja. Kalau yang tadi kan kita harus ngitung dulu masa totalnya berapa, ininya berapa. Ada langkah-langkahnya. Kalau ini tinggal satu langkah aja. Bebas kalian mau pakai yang cara yang mana ya. Boleh di screenshot juga. Kalau sudah selesai mencatat, boleh konfirmasinya ya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Tidak perlu ragu-ragu bertanya. Sudah selesai nyatetnya? Belum ya? Oke, baik. Silakan lanjutkan dulu. Sambil nulis, sambil dipahami lagi, sambil diulang. Oh, ini dapat dari mana? Gitu ya, kalau misalnya ada yang kalian lost atau nggak ngerti, bisa ditanyakan.
Oke, udah selesai? Udah ya, baik. Nah, sekarang ini N2H4 ya sebagai contoh ya. Sekarang kalian coba hitung kadar Al dan kadar O pada Al2O3. Silakan. Silakan pakai kalkulatornya ya, karena bisa jadi angkanya tidak bulat. Berkoma-koma pastinya. Kalau ada kesulitan, pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan. Ya, beberapa jawaban sudah masuk. Sip. Oke, beberapa jawaban sudah masuk dan benar mendekati. Cuman mungkin perbedaan bagian pembulatan aja ya. Oke, langsung saja kita Mister tunjukkan jawabannya. Nah, untuk AL ada beberapa dari kalian menjawab 52,9%, ada juga jawab 52,94%, ada juga yang menjawab 53%, gitu ya. Nanti Mister akan tunjukkan cara memilihnya yang gimana. Kalau yang kadar O ada yang nulisnya 47%, ada yang 47,05%, atau 47,06%.
persen, ada yang jawabnya 47,058%. Nah, sebenarnya ini jawabannya benar semua ya, benar semua. Tapi yang paling tepat adalah ketika kalian milih ini nih, jawaban yang misalnya adalah yang ini kalian pilih ya, paling bawah ya. 53% misalnya kalian milihnya ya. Maka kadar O-nya kalian jangan pilih yang ini atau yang ini, tapi pilihlah yang ini. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan hasilnya di 100%. Kalau milih yang 53% ya, yang AL-nya. Tapi kalau kalian milihnya adalah jawaban yang ini, nah yang ini, 52,94%, maka janganlah milih yang ini, atau ini, atau ini. Pilihlah yang ini. Agar ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 100%. Gitu ya. Jadi jawabannya benar semua, asalkan kalau dipasangkan AL sama O-nya, dijumlahkan hasilnya jadi 100%. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan aja ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita next. Sini. Oke. N2O4, berapa kadar N, berapa kadar O? Silakan. Oke, beberapa jawaban sudah masuk. Baik, tunggu 1 menit lagi ya untuk teman-teman yang belum menuliskan di kolom chat. Bisa dituliskan.
Eh, oke, beberapa jam udah masuk, ada yang menjawab N-nya 30%, yang ini 70%. It's okay. Ada yang jawab 30,5%. Ini 69,5% jadinya. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Ini, tapi ini pasangannya ya. Ini pasangannya ini pasangannya. Oke, baik. Oh ya, mari biar biar kita jawabannya seragam, mari kita buat standar ya, buat standar ketika kalian menyatakan persen. Ketika menyatakan persen, berikan dua angka di belakang koma ya. Dua angka di belakang koma. Buat standar aja. Belakang koma. Jadi kalau misalnya kalian dapat angka 69,5655217 misalnya ya, kalian bulatkan jadinya 69,56. Nah, kayak gini. Gitu ya. Oke, coba sekarang next untuk yang ini. Berikan dua angka di belakang koma ya untuk persen. Sekarang kita berarti pembulatan lagi. Kalau ada kesulitan bilang ya.
Oke, beberapa jawaban udah masuk dan benar-benar saja, benar. Untuk H, kita ketemu, kalau ada kesulitan bilang aja ya, 2,04%. Yang S-nya kita ketemu 36,65%. 32, sorry, 32,65%. Kemudian yang O itu adalah 65,31%. Ya. Ada banyak tadi yang menuliskan 65,30. Tapi oke sih. Soalnya kan tadi Mister mencoba menghitung kalkulator, dapatnya Mister 65,306 sekian-sekian ya. Nah, ini 06 ini kalau dibulatkan harusnya lebih mendekati 65,31%. Oke, mungkin kita sampai sini aja ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Oke, ini ada pertanyaan. Oh baik, Sir gimana cara mencari kadarnya? Masih belum paham. Oh baik. Mister ulang ya. Kalau misalnya mau mencari kadar, misalnya kadar H ya, ini senyawanya nih. Kita bisa langsung pakai rumus kadar H sama dengan berapa jumlah H di H2SO4? 2 ya, berarti kita bisa langsung masukkan 2 dikali AR-nya H dibagi MR-nya H2SO4. Tinggal kali 100%. Itu kalau ngitung kadar H. Kalau ngitungnya kadar S, ya berarti sama caranya. Cek dulu jumlah S di senyawa. Oh, S-nya ada berapa nih? Nggak ada angkanya nih, berarti 1 artinya ya. Berarti 1 dikali AR-nya S per MR-nya H2SO4 dikali 100%. Ini ya caranya ya. Kemudian kalau yang O, kadar O. Kita lihat berapa nih jumlah O? O 4. Berarti kita 4 kali AR-nya O per MR H2SO4 kali 100%. Gitu. Yang tadi ini ya, masih belum nggak cara nyarinya ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Still have couple of minutes. Start screenshot dulu ya, sebagai kehadiran. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini masih ada sebenarnya soal-soal, nanti buat kalian latihan aja. Saya akan kirimkan ke GC. Mari kita reflection dulu. Dari skala 1 sampai 5, seberapa sulit materi kita hari ini? Oke, bermacam-macam. 3, 2,5, 4, 3. Oke. Ini yang seberapa sulitnya ya. Sekarang dari skala 1 sampai 5. Seberapa menguasai kalian dengan materi hari ini? Menurut kalian sendiri. Kalau 5 berarti menguasai banget ya. Kalau 1 kurang menguasai banget. Oke, ada yang jawab 4,5, 4,5.
4,5, 4, 3, oke. Tidak perlu ini ya, tidak perlu malu untuk menuliskan 2 atau 1 ya. Ini biar Mister tahu aja nanti. Siapa tahu ada yang mau SIS atau apa. Biar bisa. Oke, sip. So far di atas 3 semua. Baik, mungkin itu aja ya pertemuan kita hari ini. Thank you for your participation. Thank you for coming on time. Sekian dari Mister. Segala kekurangan dan kesalahan Mister mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir.